Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Juliani Purwaningsih dari TK Muslimat NU 144 Al-Islam. Ingin menyampaikan praktek baik, ingin berbagi praktek baik dengan judul Sahabat Pena. Mungkin ibu-ibu semua bertanya-tanya apa itu sahabat pena. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Next. Latar belakang yang kami ambil dari judul sahabat pena tadi adalah berdasarkan situasi dari lingkungan lembaga kami. Dari hasil observasi menunjukkan keaksaraan, literasi dan numerasi itu adalah menjadi tantangan atau menjadi momok bagi anak-anak kami dalam belajar. Biasanya anak-anak kalau diajak belajar membaca, menulis atau berhitung udah ugal-ugalan duluan. Nah, itu adalah jadi satu momok dan satu tantangan bagi kami untuk mengambil salah satu judul sahabat pena ini. Yang kedua adalah dari capaian perkembangan dasar literasi dan STEAM yang belum terpenuhi dengan baik di lembaga kami. Selain dari situasi yang ada di lembaga kami, tantangan atau alasan kami mengapa kami mengangkat judul sahabat pena ini yaitu adalah meliputi keinginan dari wali murid agar anaknya ketika lulus nanti sudah bisa baca dan tulis. Karena kebetulan saya mengasuh di kelas B yang insya Allah sebentar lagi ke kelas 1. Jadi para wali murid atau para orang tua itu menuntut untuk anak-anaknya bisa membaca dan menulis serta berhitung. Nah, itu adalah tantangan utama kami. Yang kedua adalah kurangnya minat pada anak karena metode belajar dengan gaya lama. Biasanya kan belajar berhitung dan menulis itu kan metodenya masih melulu itu saja. Nanti kami akan mengubah metode belajar ini menjadi lebih menyenangkan, biar anak-anak tidak merasa tertekan untuk belajar. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses belajar di rumah. Nah, biasanya orang tua atau wali murid itu menyerahkan belajar sepenuhnya kepada sekolahan. Mungkin di lembaga ibu-ibu ada yang seperti itu, ada yang seperti di lembaga saya. Nah, kalau di sekolah, kalau belajarnya cuma di sekolah saja, nanti sampai rumah anak akan lupa. Jadi harus tetap didukung dengan keterlibatan orang tua untuk membimbing putra-putrinya di rumah. Next. Nah, ini arti sahabat pena yang kami ambil adalah senangnya hati belajar angka dan tulisan melalui petualangan di negeri aksara dan angka dengan tetap mengacu pada 3 elemen capaian perkembangan yang ada di sini. Next. Manfaat literasi dan numerasi pada anak usia dini adalah mengembangkan kemampuan membaca. Nah, karena yang saya bimbing adalah kelas B, jadi saya harus sesegera mungkin untuk menyiapkan anak-anak bisa siap untuk membaca biar tidak kalah dengan teman-temannya yang dari sekolah lainnya. Yang kedua adalah mengembangkan, mohon maaf ini ketikanya mengembangkan kemampuan bahasa. Dari kegiatan belajar literasi dan numerasi, anak akan menyebutkan angka-angka, simbol-simbol, dan akan membaca tulisan-tulisan. Dari situ nanti akan terlihat kemampuan bahasa anak. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan atau pemahaman teks dalam memahami sebuah cerita. Nah, biasanya anak kelas B itu kan sudah mulai membacanya, sudah mulai buku cerita. Di sana ada bergambar-gambar. Selain dari gambar itu, anak nanti bisa memahami apa dari gambar yang ada di situ itu ceritanya apa dari membaca tersebut. Makanya kita akan mengajak anak-anak untuk belajar mengenal literasi dan numerasi
dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, sekarang manfaat dari numerasi. Manfaat numerasi adalah meningkatkan kemampuan matematika yang tentunya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk matematika mestinya tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari, karena mulai dari bangun tidur, anak-anak itu biasanya melihat jam, di situ ada angka. Terus nanti mau berangkat sekolah juga nanti melihat jam juga. Jadi mulai dari pagi sampai di sekolahan sampai tidur kembali, insya Allah tidak akan lepas dari matematika, simbol dan angka-angka. Selanjutnya mengembangkan kemampuan logika. Dari berhitung anak-anak bisa otaknya lebih berkembang sehingga logikanya juga akan ikut berkembang juga. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah serta berpikir kritis. Nah, aksi yang kami ambil dari sahabat pena adalah pembelajaran dengan teknik penjajahan. Di sini ada gambar-gambar anak-anak yang sedang bermain. Di situ ceritanya anak-anak kita ajak ke dalam dunia fantasi untuk kita ajak menjelajahi tempat-tempat. Di situ anak-anak akan melewati sebuah huruf ajaib. Nah, di hutan ajaib itu nanti anak-anak kita ajak untuk menemukan huruf ajaib yang ada di sebuah hutan. Setelah menemukan, melanjutkan perjalanan lagi, melewati sebuah sungai kata misterius. Sampai sungai, anak-anak nanti harus bisa membaca tulisan dari kartu kata, dari kartu huruf. Nanti bisa menebak. Misalkan huruf J itu nanti anak-anak harus bisa menebak dari huruf J itu nanti menjadi sebuah kata apa. Misalkan jamur, jam, atau yang lainnya. Selanjutnya setelah selesai anak-anak bisa melewati sungai kata misterius, anak-anak melanjutkan lagi ke sebuah kastil. Nah, di dalam kastil, di sebuah kastil itu dia akan bertemu seorang monster. Nah, di situ biasanya anak-anak tertarik. Monster itu nanti akan memberikan pertanyaan kepada yang lewat. Kita berfantasi dulu, ya. Nah, itu nanti akan menunjukkan sebuah angka, menunjukkan satu angka di tangan kanan, satu angka di tangan kiri. Anak yang lewat harus bisa menyebutkan dari angka yang dipegang monster. Setelah bisa menyebutkan, anak harus bisa menjumlah dari dua angka yang ditunjukkan monster tadi. Jika anak bisa menjawab dengan benar, dia bisa melewati kastil tersebut dengan selamat. Akhirnya saya beri reward untuk bisa bermain, selamat bermain di sekolah. Jadi anak yang bisa melewati berbagai tantangan dalam penjelajahan ini nanti bisa istirahat duluan. Maaf. Anak-anak jadi senang banget dan sangat bersemangat. Next. Ekspektasi saya atau harapan saya dari kegiatan yang kami laksanakan tadi adalah dari segi kognitif. Kami harapkan dari kegiatan bermain tadi, kemampuan kognitif anak mengenal literasi dan numerasi menjadi meningkat. Yang kedua adalah afektif, minat dan motivasi belajar anak meningkat. Jadi anak-anak jadi semangat untuk belajar karena belajarnya dengan bermain. Selanjutnya adalah psikomotorik. Dari kegiatan berlari, anak-anak nanti akan berkembang. Yang selanjutnya adalah sosial emosional. Next. Dampak dan aksi pembelajaran ada dari aksi tersebut ada pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua adalah kesiapan pendidikan. Yang ketiga respon positif. Next. Faktor keberhasilan dan ketidakkeberhasilan. Keberhasilan dari kegiatan tadi adalah permainan membuat pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna dan jadi anak bisa belajar tanpa beban. Yang ketidakberhasilannya adalah lingkungan yang kurang mendukung,
peralatan yang kurang atau gangguan dari kelas lain, karena biasanya kelas lain itu lihat dan mengganggu. Nah demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk lembaga lain, bisa untuk menjadi inspirasi seperti sekolahan yang punya latar belakang seperti sekolahan kami. Terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.